Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, sahabat jiwa, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga Allah berikan kepada kita terus keberlimpahan berkah dan istiqomah. Jamaah, sahabat jiwa, apa yang tadi kita dengar tentulah baru sekelumit dari rangkaian banyak penderitaan yang dirasakan oleh Pak Elang. Tetapi faktanya dalam berumah tangga ada masalah-masalah yang tidak seindah pada saat mereka sebelum menikah. Apa yang tadi diceritakan oleh Pak Elang juga tentunya saya yakin dirasakan oleh banyak saudara-saudara kita sahabat jiwa. Karena itu acara ini menjadi solusi konkret. Karena kita akan melihat contoh yang langsung disampaikan oleh Allah. Buat Pak Elang, siapapun yang mempunyai masalah seperti beliau, atau buat seorang istri, atau siapapun yang sedang dalam kegelisahan karena mendapatkan ujian yang seakan logika nggak ketemu jalan keluarnya. Mari kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, Allah ceritakan perihal yang teramat dahsyat, bahkan mungkin 100 kali lipat dari penderitaan yang dirasakan oleh Pak Elang dan siapapun saat ini. Betapa tidak ketika dia harus kehilangan semua hartanya. Tadi Pak Elang bercerita bahwa di PHK, tapi ada tabungan yang kemudian bisa digunakan sampai pada bagian-bagian tertentu yang menjadi kebutuhan pokok. Tapi ini Al-Quran bercerita habis. Dan bagi Allah itu mudah. Bukan cuma hartanya yang habis, semua anaknya meninggal dunia. Jemaah, bukan hanya anaknya yang meninggal, istrinya meninggalkan. Dan Al-Quran yang bercerita, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini yang jadi jalan keluar buat kita. Memang berat. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran? Ada hambaku yang bernama Ayub. Ketika mendapatkan bertubi masalah dan engkau mungkin tak mampu untuk merasakannya, satu yang beliau tanam di dalam hati, wa anta arhamur rahimin. Engkau ya Allah paling penyayang dari semua yang sayang. Kau punya istri, boleh jadi berbatas dia punya cinta. Kau punya suami, mungkin berkali mereka berdusta. Kau punya anak yang boleh jadi tak mampu dan tak ingin membalas jasa. Tetapi kau punya Tuhan yang tidak tergantikan. Dan apa yang kemudian didapatkan oleh Ayub, ini akan menjadi sebuah motivasi buat sahabat jiwa. Engkau sedang susah, engkau dalam keadaan menderita, dan itu adalah ketentuan darinya. Bukan berarti selamanya kau bisa keluar kapan saja, betapapun kau tidak punya kemampuan. Tetapi selagi kau datang kepada yang mempunyai kekuasaan dan dia yang maha rahman, segera seka kau punya air mata. Jangan terlalu lama kau menderita. Bentangkan kau punya sajadah, lalu duduk kau memanggil namanya, memohon pertolongannya. Apa yang terjadi kepada Nabi Ayub? Nggak ada orang yang nolong dia, nggak ada. Putus dia punya harapan dari makhluk. Putus. Istri yang paling terdepan mereka meninggalkan, anak-anak meninggalkan, hartanya habis tidak tersisa. Tapi dia datang ngadu kepada Allah, wa anta arhamur rahimin.
Engkau yang paling sayang dari semua yang mengaku menyayangi. Jemaah sekalian yang berbahagia, apa yang kemudian Allah sampaikan dalam Al-Quran? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Ketika Allah sampaikan, ente nggak bakal kecewa, manusia boleh lari darimu, manusia mempunyai batas untuk menolongmu, atau mereka mempunyai tingkat kesabaran yang cepat habis, lari meninggalkanmu. Jangan pernah kau berputus asa. Nggak boleh putus asa selagi kau masih menyembah yang maha kuasa. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu, betapapun kau punya kekurangan, betapapun kau mempunyai kesalahan. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Dia punya dosa bertubi. Tatkala mendapatkan siksaan, dia datang kepada Nabi Musa, dan Allah yang bercerita, mintakan kepada Tuhanmu wahai Musa, supaya menghilangkan semua yang kami sedang rasa dan kami tersiksa. Sahabat jiwa, Fir'aun dimintakan pertolongan oleh Nabi Musa kepada Allah, dihilangkan segala susah. Fir'aun manusia yang diceritakan begitu banyak dosanya. Wa kaifa nahnu, lalu bagaimana dengan kita? Inilah yang kemudian Allah jawab rintihan dan keyakinan yang dimiliki oleh Nabi Ayub pada saat berkata wa anta arhamur rahimin. Maka kemudian Allah memberikan jawaban, kami kabulkan semua yang menjadi permintaannya. Fakashafna ma bihi min durrin, maka kami hilangkan apa saja yang terjadi pada dirinya dari kesusahan-kesusahan. Hadza rabbuna, ini Tuhan kita. Dia tidak akan membiarkan hambanya berlama-lama dalam kesusahan. Tidak ada yang sulit bila Allah sudah campur tangan. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum wa iyakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau Allah menolong kalian, nggak ada yang bisa mengalahkan. Tapi berabeknya, kalau Allah telah tinggalkan, ente nggak dapat pertolongan dari siapapun. Sahabat jiwa, Palang berbagi cerita yang boleh jadi ini juga menyasar kepada banyak orang. Tapi sahabat jiwa, kau jangan terdiam dalam ketakutan dan keputusasaan. Bangkit selagi engkau menjadi hamba dari yang Maha Rahman. Rahmatan min indina, sebagai bentuk kasih sayang dari sisi kami. Wa dzikra lil abidin, dan kisah Ayub menjadi pelajaran buat mereka yang masih menyembah yang maha gagah. Semoga manfaat. Masya Allah, terima kasih Kiai Syarif atas nasihatnya yang begitu menggetarkan jiwa kita. Sekali lagi terima kasih Kiai Syarif. Dan sahabat jiwa, di samping saya sudah ada Ibu Faulina dan juga sudah ada Ustazah Sofwatun Nida. Di mana nantinya Ibu Faulina, Ibu nanti akan membagikan sedikit cerita kisah Ibu begitu ya? Iya. Nanti kita akan dengarkan bagaimana perjalanan dari Ibu Faulina saat ia menghadapi sebuah musibah ataupun cobaan. Tentunya kita akan sama dengarkan, namun di segmen selanjutnya, usai jeda berikut ini tetaplah di Renungan Jiwa. Ibu mungkin bisa disampaikan ini ketipunya sampai berapa Ibu? Sampai Ibu mengharuskan menjadi ojek online, bagaimana Ibu? Uang ratusan juta habis, tabungan anak-anak saya pun habis, sampai perhiasan pun saya habis karena saya terpercaya sama teman saya. Hingga anak saya yang pertama mungkin kecewa dengan saya, akhirnya meninggalkan saya.